Halo teman-teman, ketemu lagi di podcast Doseng atau Doseng Podcast. Kali ini Oh, gua sama Mas Gozi pecahkan. So, iya. le- Apa yang pecah? Rambut apanya? gue berantakan gak sih? Iya, ini lo jokes-jokes lu pecahkan. Hah? Pecah sih. Tapi di mana ya? Mas Gozi lebih enak Hah? dikenal sebagai komik pecahkan, Apaan? komik boge, atau Eh, komik stand up mana? Indo Bogor. Boge mah gue udah dikeluarin kali dari Boge. Dari Oh, udah keluarin bukan pasti. boge, Udah bukan Boge. komik pecahkan aja lah ya. Pecahkan aja lebih aman. Siapa? Atau ini Gozi Cameo Project sekarang. Bukan Cameo Project sih. Oh bukan. Bukan. Walaupun orang-orangnya itu. Tapi beda. Oh jadi sekarang Mas Goji tuh kerja di ini barengan sama dulu siapa yang orang-orang Apaan? Cameo Project tuh kayak Martin ya. Ini sistemnya tanya jawab apa gimana? Ya, Apa? Lo langsung main bocor-bocorin aja info orang. ya enggak mengenal aja. Kita nih temen di Temen deket. kok Temen deket gak? Enggak deket ya. Pesti dong di sekolah pecahkannya Panji. Kita ketemu di situ. Ketemu di situ. Sama-sama Antum orang bingung ya. antum cuma semester 1 tapi kan Ah, antum cuma semester 1. iya, Yes. aneh semester 1. Enggak selesai. Makanya aneh kalah lucu main. Ini kenapa aneh yang main? Tapi sekarang, Enggak tahu. Gua kebiasaan di kantor pakai kayak gitu antum apa? oh iya, Iya. emang kayak kantor lu sekarang lingkungan hijrah gitu pemuda Kagak hijrah? sih, bukan ya ledek-ledekan aja. Oh gitu. Jadi bahan gimmick ledekan doang. Ah, Oke, jadi konsepnya apa? Ngobrol aja atau gimana? yang ngobrol aja sih. Soalnya lu ngajak itu nggak ada briefingan sama sekali Nggak nih. ada orang pengen ngobrol doang kan podcast Oh. namanya juga. Lagi pengen apa ya? Podcast brainstorming caur berarti aja, ya? Iya. Sharing-sharing aja. Oh iya. Apa? Dia bentar lagi mau ada showcase guys di Tai, Toys. mulai nembak aja. Bener kan? Hah? Itu salah satu talent Mana di ada? Toys. Kagak ada dikeluarin. Showcase-nya anak-anak Kan GBS. gara-gara lu gue dikeluarin dari situ. Kok gitu anjing? Lu belajarnya makanya dosen ya? Iya, ya udah sana keluar. Oh gitu. Pancelan lu pasti dikasih dosen kan? Keluar. Di sini nggak terima dosen. Kata siapa itu? Habib. Kata Habib. Brengsek emang Habib. Gue emang suka bikin isu-isu biar orang berantem. Biar bergesekan gitu ya. Iya, biar seru soalnya. Tanpa keributan hidup ini hampa. Tapi gimana rasanya dijanjiin Janjiin. showcase dengan syarat lu Apaan? rajin open mic. Emang bangsat lu. Dia butuh duit doang. Emang ngasilin duit. Nggak tahu sih. Itu nggak tahu ya. Kalau itu mah. Ini butuh traffic juga kan orang-orang yang udah apa maksudnya yang udah dikenal. Pasti. Udah punya masa. Udah punya masa, terus punya penonton. ada lucunya lah ya. Ada lucunya. Nah, kalau kita kan gak ada masanya, gak ada lucunya. Kita, lu kali. Sok-sok nggak mau mengakui bajingan. Iya. Ya gitu Mas ya. Gimana ya? Susah ya? Stand up susah ya? Dibilang susah, iya. Dibilang nggak susah banget. Gimana sih lu? Ya. Tapi kalau kayak gua itu di stand up banyak banget yang gua dapet sih sebenarnya. Oke, Terutama apa tuh? Tongkrongan. Gua 10 tahun ke belakang itu bener-bener hilang tongkrongan gua tuh nggak punya. Nggak ada teman ngobrol. Nggak ada teman ngobrol. Ada juga ya teman-teman di kerjaan itu pun sekalinya nongkrong ngobrolin kerjaan. Kan ini ya apa? Jenuh gitu. Bosan. Udah kerjaan ngobrolin kerjaan lagi, bercanda kerjaan juga. Gitu. Nah udah jarang. Soalnya kita ini manusia sosial. Kayaknya Butuh ya. interaksi. Terus dapet tongkrongan. Lu dapet tongkrongan juga nggak sih di stand up? Alhamdulillah nggak cuma tongkrongan sih. Apa tuh? Ada yang minjemin duit. Alhamdulillah. Emang targetnya itu sih. Oh gitu. Kalau lagi butuh duit, pinjam dong. Kayaknya stereotip anak-anak komika yang lagi apa ya
struggle gitu ya, minjemin duit ke temennya ya. Kalau nggak ini pulang open mic balik kemana bingung. Nginap. Nongkrong ya Pak ya. Itu dapat teman baru. Tuh. Ya gue juga nggak akan kayaknya punya irisan sama temen yang kayak lu suka apa? Bukan suka, lu tuh penulis juga kan? Sempet jadi penulis. Kok sempet sih, anjing banget lu. Oh masih penulis. Penulis masih film nulis. FTP Terus film. sama lu akunting apa sih di kerjaan sebelumnya? Yang lu di layout tuh. Data entry admin sebelumnya. Ya di back office lah. Iya. Ya itulah hikmahnya. Iya. Kita tuh komika hikmah ya, ngambil hikmah doang ya. Jangan dong, masa mau sampai kapan hikmahnya doang. Bro. Datang bos. Kalau keren konten. Di payah. Nah, biasa. Apa ente sekarang kalau lagi stand up udah mulai enak di panggung kan nih? Alhamdulillah sih, groginya udah mulai berkurang. Iya. PD-nya udah mulai ada lah dikit-dikit. Cuman ya emang karena gue belum nulis materi, jadi masih kadang suka kosong aja gitu ya. Jadi cuma nyari durasi doang. Emang tadinya separah apa? Separah apa? Bilang aja lo udah tahu berapa. Sekalian aja dibocorin. Udah tahu juga. Apa halangan yang lo hadapi ketika nyoba open mic gitu, nyoba stand up itu awal-awal tuh karena apa sih? Sebenarnya sih ya kalau pertama kali open mic itu tahun berapa ya? 16 kalau nggak salah. 16 di Depok. Itu pertama kali banget sekali. 2016 kali-kalinya. Di Depok waktu itu si Coki Pardede dia tuh masih mau masuk suci. Terus yang udah terkenal Viko itu udah terkenal. Itu 2016. Habis itu nggak mau lagi. Karena ngapain, malu saya. Hah? Naik kemana? Oke, siap. Naik buat. Ada lagi podcast ditanyain ngelis open mic kan. Emang namanya juga podcast apa sih tadi? Doseng podcast. Ada singkatannya nggak sih itu doseng? Nggak, itu kan nama panggilan gua. Doseng podcast aja sih. Oke. Ganti topik. Terusin. Lu pertama open mic di pertama kali di Depok. Itu pertama kali banget. Dan itu nggak ada open mic lagi. Materi gue masih ingat banget materi pertama itu yang gue ceritain, gue ngebongkar apa sih buku. Jadi kan kadang open mic tuh kayak ngebongkar aib di sini. Jadi gue nyeritain, gue ngebongkar plastik ini, buku plastik di Gramedia. Nah ternyata yang tampil habis setelah gue itu orang Gramedianya. Gue jadi kamu ya, bayar sini anjir. Jadi lu merusak plastik di Gramedia, ketahuan sama karyawannya. Iya. Gitu. Nah itu lu bawain materi itu dulu ya. Sampai berhenti ya karena malu aja. Malu terus PD-nya belum ada. Mulai lagi setelah ikut pecahkan. Mulai lagi alasan kuatnya sih mulai nekat buat pecahkan tuh setelah ini. Apa sih mulai kuat pecahkan? Jadi kan stand up itu gue tuh cuma suka doang nonton. Saya cuma nggak ada niatan buat nyobain, buat naik gitu kan. Buat gak niat jadi pelaku. Diseriusin gitulah. Setelah gue lihat ini si Aco waktu itu filmnya apa ya? Aco kan dari stand up terus jadi penulis skrip. Betul. Waktu itu gue udah mulai nulis skrip. Cuman dia masih nulis skrip. Ya bocah-bocah FTV doang, nulis FTV. Belum masuk industri banget lah. Masih gitu. Nah dari si Aco, terus gue ngeliat ini si Benedion gak cuma nulis skrip, dia juga jadi sutradara dari stand up. Wah anjir, dari situ gue pikir, wah ini bagus nih kalau misalnya gue seriusin dunia stand up, gue masuk ke lingkungannya, terus gue punya skill nulis, siapa tahu kan jadi jalur. Melihat opportunity itu buat lu. Kesempatannya, ada kesempatannya lah begitu. Dari situ. Makanya nekat buat ikut sekolahnya si Panji. Tahu kan materinya kenapa?
Nekat-nekatan. Mau dibongkar juga di sini. Nggak perlu dah. Itu materi khusus show ntar. Khusus show. Nama show-nya apa? Nama show-nya apa? Let Ghost aja. Let Ghost. Gozi. Let Ghost. Berarti lu ikutan stand up tuh bukan atas dasar lu tuh pengen pede, bukan? Bukan. Awalnya. Bukan. Karena emang gua ngerasa ada skill nulis skenario. Terus pengen diseriusin, nah nyari link-linknya, nyari jaringannya di mana nih. Soalnya kalau masuk di dunia skenario langsung itu masih dikuasain sama anak film, tuh sama ya anak-anak yang circle film. Skena film lah ya. Ya, jadi agak sulit kalau mau masuk. Ya, kameramen. Ada produser kita. Dia mau mungkin nanti dia mau masukin budget buat kita, jadi nanti kameranya diganti pakai iPhone. Oke. iPhone 17 aman teh. Lu jangan ke distrik sama orang, dia lagi ngecek kamera doang. Mikrofon lagi boleh ngecek mikrofon itu doang. iPhone 17-nya tuker ini, yang ini dibuang. Nah, biar gambarnya lebih bagus. Iya, itu orang ngecek doang mikrofon. Nah, tapi ini apaan? Dari situ. Apa ya? Dari sampai mana sih tadi? Tadi serius buat masuk ke dunia stand up. Sampai belajar lah ya di apa? Sekolah pecahan. Tapi ternyata stand up sendiri aja itu susah. Buat jadi lucu itu PR. Apa PR-nya menurut? Kadang lucu versi kita tuh belum tentu lucu buat orang lain gitu. PR-nya buat lu berarti menyamain perspektif, menyampaikan apa yang ada di lu tuh secara utuh ke audiens gitu. PR-nya. Jadi misalnya nih tiba-tiba nih ya, gua ketawa. Ngerti nggak kenapa gua ketawa? Nggak kan itu. Padahal lu kenapa ya? Apa? Sedotannya hitam nggak hijau aja gitu. Kan ya, kalau hijau harus disampaikan ke audiens gitu. Iya. Itu masih PR. Itu ya. Kenapa terlalu berat ya, terlalu tinggi ya? Kita turunin aja bahasanya. Turunin lagi. Gue juga bingung gimana caranya menyampaikan isi pikiran kita secara utuh ke audiens gitu. Tapi ngomong-ngomong, kopi bumi enak. Ini kopi susu kan? Kopi susu. Mantap. Kopinya Kopi Bumi. Ada di mana sih? Ini jalan apa sih? Gue suka lupa. Di Jalan Bumi. Jalan Bumi. Suka ada Ultraman baru. Oh, emang beneran Jalan Bumi? Iya, namanya Jalan Bumi, Kebayoran Baru. Namanya Kopi Bumi. Itu gua tuh juga sama struggle-nya gitu, menyampaikan apa isi kepala gua ke audiens itu nggak komplit. Ya. Dan ternyata, kadang suka tiba-tiba. Ternyata setelah gua belajar nulis ini ya materi stand up, spesifiknya itu masalahnya ada di kata yang hilang di satu kalimat, bro. Bukan kata yang hilang sih. Jadi nggak komplit kalimat yang gua sampaikan itu. Nggak komplit sehingga apa yang ada di kepala gua tuh nggak tersampaikan semuanya. Iya. Sebenarnya bukan gara-gara kata yang hilang atau kalimat yang nggak lengkap, tapi penyebabnya ini emang cara berpikir kita nggak terlatih untuk menyampaikan sesuatu. Iya. Jadi kayak misalnya kan kalau apa ya? Misalnya kayak ambil contoh lah motivator, ustadz, itu kan mereka belajar public speaking yang bagus. Mereka kan belajar struktur kalimat, gimana cara menyampaikan biar orang-orang paham, terus tersentuh hatinya, terus jadi jamaah deh. Kok nggak jawab? Jamaah. Nggak nonton lo ya? Nonton lah setiap subuh kan? Iya. Nah gara-gara masalah itu akhirnya kita dijudge sebagai orang aneh. Gitu juga sih, ngalamin gitu juga nggak sih? Orang aneh, lu ngomong apa sih? Gue ngalamin itu di SMA terutama yang gue sadar itu. Oh pas SMA. Iya, temen-temen gue tuh anjing
kampret banget lah kalau Anehnya kayak gimana aneh? ya setiap kali gue berpendapat di ruang kelas, berpendapat entah lagi bercanda atau lagi ngobrol atau lagi di pembelajaran di jam belajar, orang-orang tuh selalu ngeledekin gue, ngebully itu dengan apa sih chef gitu. Contohnya lo lagi ngomong apa? Iya, misalkan lagi bertanya di ruang kelas, orang lagi presentasi, gue nanyanya tuh mungkin yang gue rasa itu gue jelas kok menyampaikan. Nah, didengar sama teman-teman gue tuh ternyata memang gak jelas karena kalimatnya nggak lengkap. Oke, biar lebih lengkap lagi contohnya yang lagi bahas nanya ini deh, pelajaran mau nanya bagaimana sih cara merangkai kalimat efektif gitu kan. Harusnya nanyanya gitu kan. Tapi gue tuh kadang kalimatnya gini, saya ingin bertanya, toilet ada di mana ya? Ntar kalau itu udah jauh itu. Udah jauh tuh. Soalnya lo pertama nanyanya gimana cara merangkai kalimat efektif, tiba-tiba nanya toilet. Nah, itu kejauhan itu. Iya, kejauhan. Antas itu mah. Tolol. Gini, gue nanyanya tuh bagaimana caranya kita menyampaikan pendapat yang jelas dan lugas agar orang bisa mengerti. Sebenarnya kan singkatnya bagaimana kita menyampaikan merangkai kalimat efektif gitu kan, atau hal-hal yang kayak gitu. Jadi gue tuh dilihat sama orang tuh selalu ngomongnya tuh muter dulu kalau mau ngomong tuh, terus kalimatnya nggak jelas, udah gitu juga suara gue agak cempreng, jadi makin nggak pede, makin nggak pede gitu. Terus juga dibully lah kayak gitu. Itulah kendalanya yang pengen gue dobrak di stand up ini. Itu pas lo nanya itu disuruh apa? Enggak, inisiatif gue. Inisiatif sendiri. Inisiatif gue. Atau misalkan lagi kerja kelompok nih. Hey guys, ide gue gini nih, misalkan bikin aja kerajinan yang bisa kita pakai seperti kostum dan lain sebagainya. Nah, waktu itu mungkin kalimat yang gue sampaikan tuh gak jelas gitu. Itulah yang jadi bulian. Gak jelas. Dan ternyata pas di stand up itu kayak gitu juga. Apa yang gue sampaikan tuh gak lengkap. Lu gitu. Terus hasil evaluasinya apa? Ya sekarang mencoba memenuhi kata-kata yang hilang aja di kalimat yang seharusnya ada gitu. PR-nya itu. Jadi sekarang tugas Asep Dozeng adalah mencari kata-kata yang hilang. Gue jadi punya tugas. Lo tadi? Iya benar. Kita akan pergi ke Impel Down. Anjing. Kenapa di One Piece ini? One Piece aja udah sampai ini, sekarang udah sampai Elbap. Kenapa masih Impel Down? Ya kan lu kan masih mau merangkai kata-kata dulu. Benar. Iya. Nah, sebagai penulis, apa tuh? Itu tuh ada istilahnya nggak sih orang-orang yang kayak gitu? Istilah? Kalau itu mah kayaknya jatuhnya kayak ke kendala apa gitu? Itu mah kayak ke dokter psikolog. Iya, kayak psikiater kayak gitu dah kalau nanya kendala-kendala. Enggak, ini mah teknis aja, dari teknis penulisan. Apa ya? Ada nggak sih? Enggak sih, mungkin kayak masih kurang banyak literasi aja sih. Kurang banyak yang buku yang dibaca, masih kurang banyak gitu. Banyak juga yang nyariin abang-abangan di komunitas itu juga, lu banyakin baca aja. Iya, banyakin baca. Terus kayak dari siapa? Dari si Alma Selpiani dari Ciledug tuh. Widih. Terus dari Bang ngobrol. Widih. Dari Bang Jui juga, lu banyakin baca aja. Dari Bang Jui? Iya. Kapan ketemunya? Ya, pertama di kelas Comika. Kedua di Ciledug tuh dia buka kelas itu. Oh iya pernah dia ya. Dia buka sharing. Gua ngungkapin itu juga. Tapi kalau menurut gua sih ya, gimana ya? Kadang kalau kita terfokus sama kekurangan kita tuh, itu malah jadi kayak sugesti gitu. Gua kurang gitu. Makanya kalau ketika orang bilang lu kekurangan di sini, oke, yaudah.
gua harus carinya gimana biar lebih bagus gitu, lebih baik lagi. Jadi udah nggak mikirin kekurangannya lagi. Nggak usah lu ratapi aja kekurangannya itu ya udah biarin aja game bukan kontra apa? Iya lu udah langsung cari apa solusinya gitu ya. Lu gimana harus cara lebih baiknya aja udah banyak yang bilang kalau nggak salah sih apa yang kau pikirkan sekarang kan tuh banyak tuh apa sih namanya kau pikirkan coba kau renungkan apa yang kau inginkan kena aku beri. Apa sih tolol banget. Ya gitu, apa yang lo pikirkan itu apa yang bakal terjadi. Apa sih banyak yang filsuf sekarang itu loh, kayak mulai semenjak apa sih ada filosofi teras kayak gitu kan. Kata-katamu adalah doamu gitu kan. Nah, iya kalau gitu. Mungkin kalau kata orang masih kurang ya udah nggak apa-apa. Berarti emang kita masih belum improv aja. Ya udah. Karena kita ya terakhir. Apa tuh? Apa yang bikin lu masih bertahan ikut stand up? Stand up ya? Apa yang asik sih? Apapun hasilnya lah ya. Apapun hasilnya. Ya, kita harus menghargai lu punya proses gitu. Oke. Apa yang bikin lu? Sebenarnya faktornya banyak. Yang paling penting yang gua tanemin di diri gua sendiri, anjay keren nih, tolong di note. Tiba-tiba anjay juga. Enggak siapa, jadi kayak gua tuh kayak ngelihat orang-orang yang udah sukses, entah stand up, entah film, entah apapun, itu orang-orang yang nggak berhenti konsisten aja udah. Nggak berhenti mencoba dan konsisten terus berusaha gitu ya. Terus coba lagi, iya udah gitu aja. Soalnya sekarang tuh kayak kok jadi melompat ya. Jadi tuh kayak sekarang tuh kayak model-model kerja kantoran kayak gitu tuh udah mulai kegeser kayaknya sih ya. Buat modal-modal orang yang kayak punya ijazah kerja 9 to 5 tuh udah mulai bukan top of mind lagi kali. Iya. Ya, kayak gitu ya. Iya, apalagi buat kita yang udah mulai berumur ya aja. Lu kali. Ya gua kan masih umur 20 gua. 20 berapa tuh jadi kebalik ya. Iya itu aja. Misalnya kalau mikir kan gua kan di awal mau masuk stand up karena pengen sampai ke titik ini. Yeah. Kalau misalnya gua berhenti, tolol udah. Orang-orang banyak yang pengen di titik kita gitu. Sekarang malah berhenti. Tolol banget. Ya sayang aja ya. Makanya bukan cuman sayang lagi sih. Tolol udah lebih. Ya sekarang udah tanggung nyemplung, udah berenang aja ya. Ya udah belajar berenang. Betul. Wah, keren. Oke. Sekarang catat ya, guys. Dari Doseng Podcast gua punya merchandise buat lo. Anjay. Ada merchandise-nya. Iya. Podcast kecil tapi ada merchandise. Ada merchandise. Bisa ditukar cash-nya aja nggak sih? Hah? Cash-nya aja. Nurus tunjung sih. Nurus tunjung. Merchandise-nya. Anjir, bikin podcast. Lu bikin? Bikin dah. Oh. Jadi biar kalau ngopi bisa ada wadahnya. Anjir, ada jinnya keluar. Make wish. Ya Allah, mudah-mudahan Gozi semakin lucu. Sama punya duit 1M. Amin. Oke, gitu aja guys. Gitu aja lah. See you, sampai ketemu di next podcast. Sukses terus buat Asep Doseng sama podcastnya. Gue juga bikin kali ya. Bikin dong. Nanti gue main ke podcast lu. Oke, siap. Ada kata-kata terakhir? Hah? Kata-kata terakhir udah kayak mau meninggal aja besok. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.